Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya. Di antaranya adalah kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersua di stasiun channel kesayangan kita Ruas TV. Semoga kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala serta memberikan dampak kebaikan untuk diri pribadi kita dan kemaslahatan kaum muslimin. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, kita ketahui bahwasanya anak memiliki kewajiban utama untuk kedua orang tuanya. Kewajiban itu adalah anak wajib berbakti kepada kedua orang tua. Menyangkut tentang bakti ini, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hendaknya anak itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hendaknya anak itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Hendaknya anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hal ini disebutkan jamaah sekalian yang sangat berbahagia sebagai penegasan bagi kita sebagai anak untuk bagaimana sebagai amanah kita, sebagai tanda terima kasih kita kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita, untuk bagaimana kita memperlakukan mereka dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana alasan. Apa alasannya? Kenapa sampai anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkurli wa liwalidayhi ilayyal masir." Hendaknya anak itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, kemudian menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran tentang alasan kenapa sampai anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya, demikian pula menyapihnya, mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, bahkan kepayahan di atas kepayahan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Hendaknya anak itu berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya karena ibunya telah mengandungnya dalam susah payah, melahirkannya dalam keadaan susah payah, mengandungnya sampai dengan menyapihnya itu selama 30 bulan. Itulah kenapa sampai jamaah sekalian, suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, kepada siapakah saya harus berbuat baik? Kepada ibu atau kepada ayah? Yang mana yang saya utamakan? Rasulullah menyebutkan ummuka, ibumu. Kemudian ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, dijawab pula dengan jawaban yang sama, ummuka, ibumu, ibumu. Disebutkan ibu 3 kali, kemudian yang satu baru disebutkan bapakmu. Hal ini menunjukkan bahwasanya sayang anak, bakti anak kepada orang tua harus dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Berkat orang tua kita lah, terutama ibu kita lah, kita terlahir di atas permukaan bumi ini. Berkat usaha ibu kita lah yang menyapih kita, yang memberikan kita asupan makanan di saat kita tidak mampu untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang berat, yang dapat menopang kehidupan kita di saat kita masih bayi.
tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu berbuat apa-apa. Sayang ibulah kepada kita yang beliau berikan kepada kita, menyapih kita dalam keadaan yang susah payah juga. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, hal ini adalah merupakan kewajiban untuk kita menunaikan dan melakukannya. Demikian pula ayah. Ayah sebagai pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab untuk memenuhi sandang, pangan, papan daripada anggota keluarganya. Mereka keluar, ayah keluar dari rumah untuk mencari nafkah, mencari ma'isyah. Bermandi peluh, hujan mungkin kehujanan, panas mungkin kepanasan. Bahkan terkadang seorang ayah itu mungkin tidak memperhatikan lagi dirinya, tidak memperhatikan lagi kesehatannya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya supaya anak-anaknya bisa makan. Bagaimana caranya agar supaya anak-anaknya bisa mendapatkan keteduhan, kenyamanan di dalam hidupnya. Memberikan seluruh fasilitas yang mungkin saja dibutuhkan oleh anak-anaknya. Terkadang ada orang tua, ada ayah jamaah sekalian, yang bukan hanya tidak peduli dengan dirinya, bahkan boleh jadi kesenangan-kesenangan yang mungkin dia bisa lakukan manakala dia bersendirian, kesenangan-kesenangan yang mungkin dia bisa dapatkan dengan uang yang dia miliki, namun dia tinggalkan semuanya itu. Dia semuanya arahkan untuk bagaimana keluarganya bisa terjaga dengan baik, bisa terjamin hidupnya. Demikianlah seterusnya. Ayah juga, jamaah sekalian yang sama berbahagia, adalah merupakan sosok yang wajib juga untuk kita berbuat baik kepada beliau. Oleh karenanya jamaah sekalian yang sama berbahagia, ada ancaman yang sangat keras sebenarnya manakala anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada ancaman yang sangat keras sebenarnya manakala anak tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ancamannya itu sangat keras. Dalam salah satu riwayat, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat beliau, ala unabbiukum bi akbalil kabair. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang sangat besar? Sahabat pun menjawab, ya kami ingin ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyebutkan al-isyraku billah wa uququl walidain. Syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua, tidak ada syurga baginya. Bahkan neraka adalah merupakan tempat yang seburuk-buruknya untuk anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan salah satu, ada 3 golongan manusia yang diharamkan masuk ke dalam syurga. 3 golongan manusia. Kad haramahumullahu alaihimul jannah. Mutminul khamar, akli walidai, wadayuds. Yang pertama adalah orang yang kecanduan minum minuman keras. Yang kedua adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah ad-dayuds, pemimpin rumah tangga yang membiarkan kebatilan beredar di dalam rumahnya. Dalam riwayat yang lain jamaah sekalian, itu juga disebutkan tentang 3 golongan yang terancam tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah aqa wala mannan wala mudminul khamar. Terancam tidak akan masuk surga aqa, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Mannan, orang yang suka menyebut-nyebut pemberian. Dan mudminul khamar, orang yang kecanduan minum minuman keras. Demikian pula di dunia. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua itu akan dicepatkan hukumannya di dunia. Dicepatkan hukumannya di dunia. Sebab ada 2 perbuatan yang menyebabkan Allah itu akan mempercepat azabnya di dunia. Yang pertama adalah orang yang menzolimi orang lain. Dan yang kedua adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Oleh karenanya jamaah sekalian yang sama berbahagia, begitu banyak rentetan-rentetan ayat, begitu banyak rentetan-rentetan hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan kepada kita tentang kewajiban untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan bahayanya kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Lantas bagaimana cara agar supaya kita dapat berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Yang pertama jamaah sekalian adalah bagaimana kita mengeluarkan kata-kata yang baik di hadapan orang tua. Qaulan karima. Dan ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Untuk bagaimana kita mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang mulia di hadapan orang tua.
dan itu juga akan menenangkan hati orang tua. Dengan kata-kata yang mulia, apatah lagi kalau orang tua kita itu sudah berusia lanjut, salah satunya atau kedua-duanya sampai kepada usia lanjut. Fala taqul lahuma uffin, maka janganlah engkau mengatakan kata-kata di hadapan mereka. Kata-kata saja dilarang, apalagi kata-kata yang lebih kasar lagi daripada itu di hadapan orang tua kita. Kemudian yang berikutnya adalah manakala kita ini disuruh oleh orang tua, maka laksanakanlah apa yang diperintahkan. Laksanakanlah apa yang disuruhkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka kewajiban kita untuk melaksanakan sesanggup kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita sebagai anak mampu untuk meringankan beban orang tua, mampu untuk meringankan apa yang mereka rasakan, beban-beban yang mereka rasakan. Dan diantaranya adalah termasuk meringankan beban orang tua adalah jauhkan diri kita daripada kenakalan-kenakalan. Jauhkan diri kita dari hal-hal yang membuat orang tua itu merasa gelisah, merasa khawatir, bahkan sampai kepada orang tua disibukkan disebabkan karena kenakalan kita. Oleh karenanya para anak-anak, jauhkanlah diri kalian daripada narkoba, daripada pergaulan bebas, daripada balap-balapan liar dan lain sebagainya, sebab hal-hal inilah yang akan menimbulkan keonaran di hadapan masyarakat. Dan kalau bermasalah itu anak, maka yang paling pertama dicari adalah orang tua. Orang tua yang harusnya istirahat, harus lagi berangkat ke kantor polisi, disebabkan karena sang anak mungkin ditangkap karena begal, karena curanmor, karena tawuran dan lain sebagainya. Maka jangan sulitkan orang tua kita. Jadilah anak-anak yang soleh dan soleha. Jadilah anak-anak yang berakhlak mulia. Jadilah anak-anak yang justru melakukan hal-hal yang baik yang menyebabkan orang tua dapat tenang dengan keberadaan kita. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian, yang berikutnya adalah bagaimana anak-anak ini mampu untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dalam artian rajin dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga adalah merupakan hal yang penting untuk kita lakukan sebagai anak. Sebab apa jamaah sekalian? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan, amalan-amalan yang kita tunaikan, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala, dan orang tua juga akan mendapatkan pahala disebabkan karena amalan atau ibadah yang dilakukan oleh anak. Dan hebatnya lagi, walaupun sampai kepada orang tua itu meninggal dunia, kebaikan-kebaikan yang tetap dilakukan oleh anak, amalan-amalan yang tetap dilakukan oleh anak, ibadah-ibadah yang tetap dilakukan oleh anak, maka anak itu akan mendapatkan pahala. Orang tuanya juga akan mendapatkan aliran pahala disebabkan karena anak-anak soleh dan soleha yang dia tinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah, aw ilman yuntafa'u bih, aw waladun soleh yad'ulah." Jika meninggal manusia, maka akan terputuslah amalnya dengan dunia kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, hal yang penting dilakukan oleh anak kepada orang tuanya sebagai tanda baktinya kepada orang tua adalah anak-anak senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa untuk kemaslahatan orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah mengasihi aku sewaktu aku masih kecil. Maka terbuka pintu langit dan bumi, diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala doanya anak-anak yang soleh. Jadi doakanlah kebaikan untuk orang tua kita. Doakanlah kekuatan, doakanlah kesehatan untuk orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohonlah kepada Allah agar supaya orang tua kita tetap dalam lindungannya, tetap dalam keamanannya,
tetap dalam kebaikan-kebaikannya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau orang tua sudah meninggal dunia, maka doa senantiasa kita kencangkan jamaah sekalian. Semoga beliau diluaskan kuburnya, dijauhkan dari azab kuburnya, dijauhkan dari azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kubur beliau, dijadikan kubur beliau sebagai penerang. Ada penerangan di kubur beliau, dijadikan kubur beliau sebagai bahagian daripada taman-taman syurganya. Berdoalah kepada Allah sampai dengan hari berbangkit, sampai dengan kita diperjumpakan Allah Subhanahu wa taala di dalam syurganya bersama dengan orang tua kita dan juga bersama dengan keluarga-keluarga kita. Lakukanlah ini jamaah sekalian sebagai tanda bakti kita kepada kedua orang tua kita. Sebenarnya apapun yang dilakukan oleh anak, sebesar apapun kebaikan yang dilakukan oleh anak kepada kedua orang tuanya, tidak akan pernah mampu membalas kebajikan anak, kebaikan orang tua kepada anaknya. Tidak mampu jamaah sekalian. Setetes air susu ibu yang membesarkan kita, itu tidak akan mampu kita balas walaupun sebesar dunia beserta isinya. Namun inilah kewajiban kita manakala kita laksanakan dengan baik. Sebagai upaya, sebagai anak, sebagai upaya untuk bagaimana memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua kita, inilah sebenarnya yang menyebabkan apa-apa yang kita lakukan ini insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah jamaah sekalian menjadi generasi-generasi terbaik, generasi-generasi yang taat, patuh, hormat kepada kedua orang tua kita. Betapa besar jasa orang tua untuk melahirkan kita, membesarkan kita, bahkan mengeluarkan seluruh waktu, tenaga, biaya untuk bagaimana memfasilitasi kita, mencukupkan kepada kita sandang, pangan, papan di saat kita masih belum bisa berbuat apa-apa, di saat kita masih belum berdaya sama sekali, belum kuat otot-otot kita, belum kuat daripada sendi-sendi kehidupan kita. Mereka inilah yang senantiasa menjaga kita, yang senantiasa merawat kita, yang senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita. Bahkan terkadang mereka lupa terhadap dirinya, lupa terhadap kesenangan-kesenangannya, karena adanya tanggung jawab amanah yang sangat besar yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua, yakni kita ini jamaah sekalian, kita sebagai anak. Itulah usaha orang tua, bagaimana mereka menjadikan amanah tersebut dengan laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan kita kepada anak. Maka pertanyaannya adalah, apa balasan kita kepada kedua orang tua kita? Apakah dengan tingkah laku yang buruk kita? Apakah dengan kata-kata yang kasar di hadapan mereka? Apakah dengan hal-hal yang menyebabkan mereka susah di dalam kehidupannya? Janganlah jamaah sekalian. Justru kitalah yang harusnya berbuat baik kepada mereka, memberikan yang terbaik kepada mereka, melakukan yang terbaik kepada mereka. Kalau kita sekolah, maka marilah berprestasi di sekolah, di masyarakat. Jauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa merusak nama baik keluarga. Sebab orang tua juga yang akan mendapatkan dampak buruk daripada keburukan yang kita lakukan. Lakukanlah yang terbaik jamaah sekalian. Jadilah anak-anak yang soleh dan soleha. Jadilah pribadi-pribadi yang terbaik. Bahkan yang paling penting lagi berikutnya adalah di saat kita sudah dewasa, sudah mampu untuk menikah misalnya, maka menikahlah. Dan kalau kita punya anak, mari kita didik anak kita dengan sebaik-baiknya, agar supaya mereka juga nantinya setelah besar mampu juga berbakti kepada kedua orang tuanya, mampu juga untuk ibadah, amalan-amalan kebaikan, maka semuanya juga itu akan berpulang kepada anak itu, berpulang pula kepada orang tuanya, dan berpulang pula kepada kakek dan neneknya jamaah sekalian. Demikianlah seterusnya. Maka kebaikan-kebaikan itu akan terus mengalir walaupun kita sudah tiada. Mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan-jalan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki jalan untuk kita agar supaya kita dapat berbuat baik kepada kedua orang tua, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam kebaikan. Demikianlah jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Semoga apa-apa yang kita sampaikan ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya adalah untuk diri pribadi kami,
dan juga kepada jamaah sekalian yang mulia. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan demikian pula orang tua mampu mengemban amanah tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Dan manakala itu terjadi, maka nikmat yang kita dapatkan bukan hanya di dunia ini, bahkan sampai nanti di akhirat kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.